Al-Bukhari, telah tetap disebutkan dalam hadis atau dalam kitab Sahih Al-Bukhari min hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, perhatikan kalimatnya, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit, tidaklah Allah menimpakan suatu musibah, tidaklah Allah menimpakan satu bala, baik itu ta'un, baik itu virus, baik itu flu, baik itu MERS, baik itu HIV, AIDS, apakah itu corona namanya, ma anzalallah, tidaklah Allah menurunkannya, illa anzala lahu shifa, kecuali Allah turunkan pula obatnya. Jadi setiap penyakit mesti ada obatnya. Ini asalnya. Asal setiap penyakit pasti ada obatnya. Wa fi sahih Muslim min hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhu. Dari hadits Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li kulli da'in dawa. Setiap penyakit-penyakit itu ada dawanya, ada obatnya. Fa idza usiba dawa, kalau obat itu menimpa da, apabila dawa itu menimpa da, ketika obat itu mengenai penyakit tepat, bara'a, mesti dia akan sembuh biiznillah, cuman atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mengucapkan kalimat ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim. Tidaklah ada satu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Kapan obat itu tepat? Tepat kadang dengan takarannya, tepat kadang sesuai dengan racikannya, tepat kadang ketika kondisi si pasien tersebut siap menerima obat tersebut, bara'a, niscaya dia akan sembuh biiznillah. Akan tapi sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah itu tidak akan memberikan pengaruh sampai Allah izinkan. Kan itu bagi orang-orang yang sedang tertimpa musibah, baik itu penyakit khususnya, atau ketakutan misalnya, atau kekhawatiran, kurangnya jiwa, lemahnya jiwa misalnya, sabar. Setiap musibah pasti ada solusinya. Wa fi musnadil Imam Ahmad, disebutkan dalam musnad milik Imam Ahmad rahimallahu taala, min hadits Usamah ibn Syarik, disebutkan dari hadits Usamah bin Syarik, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha lam yunzil da'an illa anzala lahu shifa. Tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali ada obat dari penyakit tersebut. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan juga obatnya. Kalau penyakit itu turun berarti asal dari Allah, dan obat juga turun berarti semua berasal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Anda tertimpa penyakit berarti Allah yang menetapkannya. Jika Anda ingin mendapatkan kesehatan, kesembuhan, kenapa Anda tidak meminta kepada yang telah meletakkan penyakit itu di pundak Anda? Setiap penyakit mesti ada obatnya. Alimahu man alimahu, cuman akan tahu orang yang tahu. Wa jahilahu man jahilahu, akan gak tahu orang yang gak tahu. Apa maksudnya? Kalau orang tahu penyakit dan dia tahu juga obatnya, maka dia tahu penyakit ini ada obatnya, obatnya adalah ini dan itu, sudah dibuktikan. Akan tapi kadang di sebagian tempat ada sebuah penyakit di mana orang tersebut nggak tahu obatnya, kemudian dia katakan, waduh penyakit ini katanya nggak ada obatnya, dia belum tahu. Kan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, alimahu man amilah, atau alimahu man alimahu, siapa yang tahu maka dia akan tahu obatnya. Wa man jahilahu man jahilah, wa jahilahu man jahilah, kalau orang yang nggak tahu ya maka dia tidak akan pernah tahu kalau itu ada obatnya. Kan itu jangan putus asa ketika seorang mendapati musibah. Jangan pernah seorang putus asa ketika khusus menimpa padanya suatu penyakit, pasti ada obatnya. Kenapa Allah menimpakan penyakit? Di antara hikmahnya, Allah ingin menyembuhkan hamba tersebut.
Allah ingin mengeluarkan racun-racun daripada tubuhnya. Apa racun tersebut? Dosa. Allah menginginkan kalau dosanya hancur, bersih dia. Kapan bersihnya tersebut? Sampai batasan waktu yang telah Allah tetapkan. Ketika hamba tersebut bersih, bagaimana caranya membersihkan dosa? Hamba tersebut merasakan sakit, lisannya mengucapkan Allah, Allah, Allah. Bukan itu kafarah. Ma asaba min muslimin min nasabin wala wasabin wala ghammin wala haznin wala hammin wala adha hatta syauka yushaquha illa kafarah, atau hatta syauka yushaquha illa kafaratun lah. Tidaklah menimpa pada diri seorang muslim berupa nasobin, capek, wala wasobin, penyakit, wala ghammin, wala haznin, tidak pula gelisah, ketakutan akan waktu yang akan datang, wala haznin, atau sedih, yaitu rasa duka terhadap masalah yang telah berlalu, atau bahkan dia gundah gulana, nggak bisa tidur, atau bahkan gangguan duri yang terinjak oleh kakinya, injak beling, injak paku, injak duri, kecuali itu adalah kafaratun, kecuali itu adalah penggugur bagi dosa seorang muslim. Dia melakukan dosa, Allah berikan dia penyakit, selesai daripada penyakit, sembuh dia, ternyata ada dosa yang digugurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga nanti pada hari kiamat Allah tidak lagi mengungkitnya. Bukankah itu kebaikan bagi seorang muslim? Karena itu perhatikan, tidaklah ada satu penyakit kecuali pasti ada obatnya. Yang tahu akan tahu, yang nggak tahu ya tetap dia tidak akan tahu. Pada asalnya setiap penyakit mesti ada obatnya. Wa fil lafdhin, dalam lafaz yang lain disebutkan, innallaha lam yad'a da'an illa wad'a lahu shifa. Tidaklah Allah meletakkan satu penyakit kecuali Allah letakkan pula di situ obatnya. Adil, itulah Allah Al-Hakim, yang maha bijak akan ketentuan-ketentuannya. Au dawa illa da'an wahidan, tidaklah Allah meletakkan satu penyakit kecuali di situ ada obatnya, kecuali di situ ada penawarnya. Kecuali satu penyakit. Ditanya, qalu ya Rasulullah, mahu? Mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, penyakit apa itu? Qala al-haram. Beliau katakan penyakit ketuaan. Orang tua ya tetap aja tua, mau dibentuk seperti apa tetap aja usia sudah 70, nggak mungkin bisa menjadi 50, nggak mungkin menjadi 30, tetap dia 70, ketuaan. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih.